Minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai manusia. Ya. Hari ini saya akan lanjutkan tentang doktrin manusia yang saya beri judul, siapakah manusia itu? Sebenarnya ini mendahului yang minggu lalu. Karena siapakah manusia itu adalah sebuah pertanyaan filosofis yang sangat-sangat besar yang ditanyakan oleh semua manusia, bukan hanya orang Kristen, tapi orang-orang yang non-Kristen juga. Siapakah manusia atau siapakah aku atau siapakah kamu itu bukan pertanyaan soal namamu, tempat tinggal di mana, soal pekerjaan. Ya biasa kalau ditanya siapa, pasti jawabnya apa? Namanya lah, tempat tinggalnya lah, kerjaannya lah. Itu bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaan siapakah aku atau siapakah kamu atau siapakah manusia itu soal pertanyaan yang lebih dalam. Itu soal dari mana manusia itu, mau kemana manusia itu, kenapa aku ada di muka bumi ini, apa tujuan hidupku di dunia ini, apa makna dan arti hidup manusia sesungguhnya. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam yang bersifat filosofis. Ya. Jadi kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, siapakah manusia itu, apa pendapat saudara? Dalam studi manusia disebut antropologi, para antropolog mungkin menyebutkan, oh manusia adalah hasil pertemuan bibit atau laki-laki atau sperma dengan telur atau ovumnya wanita. Ya. Studi biologis, mungkin biolog akan mengatakan itu secara biologis, ya. Tapi secara antropolog mungkin melihatnya beda lagi. Oh makhluk yang mirip dengan binatang tapi cerdas, mungkin kata antropolog dunia. Mungkin juga dari sosiolog kalau saudara tanya dia bilang, oh manusia adalah relasi ya, manusia yang bisa makhluk yang bisa berelasi satu dengan yang lain. Dilihat dari sudut sosiologi. Nah kalau hari ini ditanyakan kepada saudara, siapakah manusia itu? Apa kira-kira saudara jawab? Pertanyaan yang besar bukan? Yang nanti kita akan lihat sama-sama dari firman Tuhan, bukan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Oke, kita ke nomor 2, kita diskusikan. Nah, pada umumnya ada 3 pandangan tentang unsur yang ada di dalam manusia. Kalau bicara sekarang asal-usul unsurnya manusia itu. Pada umumnya ada 3 pandangan. Yang pertama A disebut monokotomi. Monokotomi artinya manusia itu terdiri dari satu bagian saja yang tidak terpisahkan, mono, satu. Jadi manusia itu tak bisa dibelah-belah atau dipilah-pilah. Dia hanyalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kedua mengatakan dikotomi bilang manusia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh dan roh. Yang ketiga bilang enggak, manusia itu 3 bagian, 3 unsur. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, menurut saudara, pandangan mana yang paling tepat? 3. Oke, kita baca dulu kitab Kejadian 2 ayat 7 dan kemudian Ibrani 4 ayat 12. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama. Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi berapa bagian? Tanah dan nafas Allah atau roh. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi berapa bagian? Jadi mana yang benar? Firman Tuhan konflik gak nih? Firman Tuhan bertentangan gak? Jelas tidak. Kenapa? Sebenarnya yang kedua itu Ibrani tidak berbicara soal unsur manusia. Itu pertama, ya. Cuma bicara apa? Intinya apa? Firman Tuhan itu tajam sampai bisa membelah
jiwa dan roh. Jadi kalau cuma dua, tubuh dan roh, jiwanya di mana? Bukankah manusia punya jiwa? Punya jiwa nggak? Punya pikiran, jiwa itu ya, punya mental, punya perasaan. Nah ketika tubuh, katakan saudara melihat zero ini, tubuh nol ini, tubuh bertemu dengan zero yang satu adalah roh. Ketika kedua ini bertemu, tubuh dan roh, maka di dalamnya terbentuk apa? Jiwa, ada perasaan, ada pikiran, ya, ada emosi. Tapi ketika roh meninggalkan tubuh, jiwanya juga hilang. Udah gak bisa merasa lagi. Orang meninggal dicubit gak rasa, dia gak bisa marah, ya, diomelin dia juga gak bisa jawab. Jadi sebenarnya mana yang betul? Dua-dua betul, kita lihat dari sudut mana. Unsurnya dua tapi bertemu, jadi seperti ada tambahan satu, yaitu sisirannya, dua lingkaran itu. Oke? Tadi bagus ya kesaksian Koliang sama Cimeri, saya seneng tuh kalau lagi konflik kata Cimeri, jangan punggung-punggungan, lihat wajahnya ya Cimeri ya. Itu pasti ada lagunya itu. Kulihat di wajahmu. Makin lihat makin keki atau makin lihat makin hoki. Tapi bersyukur ya, 48 tahun. Walau cekcok makin cocok, 1, 2, 3. Walau cekcok makin cocok, itu gak apa-apa. Suami istri boleh cekcok, asal makin cocok. Ya, asal jangan bacok-bacok. Ya, that is good. Ya kan? Dia gak bisa rasa waktu tidur, betul gak? Diomelin juga, dia nggak tahu. Ya. Tapi sebenarnya masih ada perasaannya. Cuma tidur, seolah-olah perasaannya juga nggak ada waktu tidur itu. Apalagi kalau rohnya sudah meninggalkan. Ya. Jadi jiwa itu otomatis hilang kalau roh keluar dari tubuh manusia. Dan ketika bersatu, maka jiwa itu muncul di dalam manusia. Cukup jelas? Oke, yang ketiga, tentang keberadaan roh manusia juga ada 3 pandangan. A, praeksistansi. Praeksistansi artinya roh manusia ada di sorga sebelumnya. Dan diturunkan Allah ke dalam janin yang ada di dalam kandungan si ibu pada waktu tertentu. Ada yang bilang 3 minggu, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang sampai 4 bulan. Jadi roh itu dikirim oleh Tuhan pada waktu tertentu, janin itu dalam kandungan mamanya. B, pandangan reinkarnasi. Roh manusia itu mengalami siklus yang berulang-ulang hingga hutang karmanya lunas, itu yang disebut dengan nirwana. Ya, kalau masih ada hutang karma, dia akan siklus balik lagi ke dunia. Balik ke dunia itu bisa jadi binatang, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi cacing, bisa jadi bakteri. Tadi baru ngobrol sama Pak Kuncoro, nggak mungkin lah itu ilusi manusia, betul nggak? Sebab ayam aja tiap hari mati jutaan ekor, belum lagi sapi, kambing, ikan, lah itu mau kemana reinkarnasinya binatang itu? Sehingga binatang juga bisa naik tingkat, manusia bisa turun tingkat, bermacam-macam. Ini ilusi buatan manusia. Yang ketiga disebut penciptaan ulang. Roh manusia diciptakan ulang oleh Allah dengan menghembuskan nafasnya, tanda kutip, setiap kali ke dalam janin si ibu. Nah, menurut saudara mana yang paling tepat? Bingung? Reinkarnasi kita nggak setuju ya, karena itu ilusi buatan manusia. Praeksistansi pun kita tidak setuju, walaupun ada sebagian agama percaya itu. Roh saudara ada di mana sebelum saudara ada di bumi ini? Roh saudara ada di mana? Di surga? Ada yang percaya ini nggak? Apa akibatnya kalau kamu percaya rohmu sebelumnya sudah ada di sorga? Jadi waktu papa mamamu menikah dan mereka berhubungan, lalu rohmu turun waktu sperma dan ovum itu bertemu, rohnya diturunkan dari surga. Jadi disimpan di kotak, udah ada lacinya di situ. Ya. Jadi tinggal diutus, oh ya, kamu ke rahim siapa, kamu ke rahim siapa, kamu ke rahim siapa. Make sense nggak, saudara? Make sense nggak?
Ini ajaran yang tidak tepat. Kenapa? Sebab roh manusia itu punya awal. Kalau sebelum ini sudah ada berarti kekal selama-lamanya. Hanya Tuhan Allah sang pencipta yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi roh manusia punya awal. Punya akhir gak? Nggak punya akhir. Ini bedanya tingkat ciptaan. Binatang punya awal, punya akhir. Manusia punya awal, nggak punya akhir. Tuhan Allah sang pencipta tidak punya awal, tidak punya akhir. Jadi kalau kita percaya praeksistensi berarti kita anggap semua manusia satu level dengan Tuhan. Sama-sama kekal selama-lamanya. Oke? Nah, bagaimana dengan yang ketiga, penciptaan ulang? Setiap kali ibu hamil, lalu Tuhan hembuskan nafasnya. Jadi kerjaan Tuhan kira-kira, tiup-tiupin terus nafasnya. Penciptaan ulang. Coba kita baca firman Tuhan, Kejadian 5 ayat 3, kemudian Mazmur 139, 13, dan Ibrani 9, 27. Kejadian 5 ayat 3, 1, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Perhatikan kata menurut gambar dan rupanya siapa? No, Adam. Adam hidup 130 tahun, kemudian dia, si Adam, memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Dari sini kita mengenal dosa representatif. Sebab semua manusia di bawah keturunan Adam itu memiliki gambar dan rupa seperti Adam yang sudah rusak. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, gambar dan rupa Allah itu asli, baik, benar, tidak rusak. Tapi ketika Adam dan Hawa melawan Tuhan berdosa, maka semua keturunan Adam itu diciptakan atau lahir ke dunia itu sesuai gambar dan rupa Adam yang sudah berdosa. Kayak bapakmu Simatupang, kamu jadi Simatupang. Gak mungkin bapakmu Simatupang, kamu lahir jadi Siregar. Gak mungkin. Itu cuma last name, ya kan? Tapi di sini dalam arti apa? Rupa Allah yang sudah rusak. Jadi setiap manusia yang lahir sesudah Adam itu adalah manusia yang berdosa. Gambar dan rupanya seperti si Adam. Itu sebabnya disebut dosa keturunan. Bukan dosanya si Adam, kita pikul-pikul, enak banget si Adam itu. Tapi representatif. Kalau bapakmu Selim, anakmu Lim. Ya kan? Gak mungkin bapaknya Lim, anaknya Senyetan. Gak mungkin Selim jadi setan, gak mungkin. Ya, jadi ini itu marga, garis, status ya manusia itu seperti Adam. Nangkap gak saudara? Jadi tidak mungkin Allah menciptakan ulang dengan gambar dan rupa seperti Adam. Kepada setiap bayi, itu bedanya kita, orang Kristen dan Alkitab mengatakan bayi dalam kandungan mama pun sudah berdosa. Saudara percaya bayi dalam kandungan sudah berdosa atau bersih putih? Tabula rasa, jadi bayi baru lahir itu seperti kertas yang putih dikatakan. Kalau kamu gambar merah, dia jadi merah hijau, jadi hijau. Kalau hitam, jadi hitam. Jadi tergantung si orang tua mau gambar apa ke anaknya. Tergantung pendidikannya, tergantung lingkungannya yang membuat anak itu akhirnya jadi benar atau tidak benar. Setuju nggak? Bayi seperti itu, putih bersih, atau waktu lahir sudah berdosa? Mazmur 51. Ya, kalau saudara pernah baca, Daud mengatakan, sejak dalam kandungan mamaku, aku sudah berdosa. Dosa dalam arti apa? Statusnya. Kamu, bapakmu Selim, waktu dalam kandungan kamu Selim nggak? Udah punya status. WNA, bayi itu nanti lahir jadi WNA. Walaupun dia belum bisa sumpah citizen, dia adalah citizen statusnya. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia lain, betul nggak? Ikut orang tua nggak sih Indonesia? Atau enggak? Atau ikut kelahiran? Status imigrasi atau status citizenship. Ya? Itu baru manusia di bumi punya yang diturunkan. Nah kalau di sini yang diturunkan itu status apa? Status orang berdosa. Jadi Adam punya last name apa?
Last name, kira-kira nama akhir C-nya Adam itu apa? Sinner. Adam, what's your name? Adam, what's your last name? Sinner. Jadi Adam sinner, itu sebabnya semua keturunan Adam disebut sinner. You get it? Dosa yang diturunkan. Gambar dan rupa Adam. Oke, kita lihat Mazmur 139 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi sejak di dalam kandungan mama, semua janin itu dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini tidak berarti bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya setiap kali. Tapi Tuhan menciptakan sebuah sistem. Lahirnya seorang bayi, atau mulainya seorang bayi, janin di dalam kandungan sampai dia lahir. Sebuah hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan. Ibrani 9:27, 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ada reinkarnasi nggak? Kita bilang nggak ada. Hidup cuma sekali, kemudian mati sekali. Habis mati bagaimana? Dihakimi. Jadi nggak ada kesempatan kedua. Kesempatan hanya satu kali kamu hidup di bumi ini. Apakah engkau sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu atau tidak? Ya, jangan tunggu, nantilah mungkin saya hidup yang kedua. Saudara kalau sering nonton film-film biasanya dikenalkan reinkarnasi, betul nggak? Kalau saya hidup lagi nanti, saya akan jadi pacarmu, gitu kan? Sekarang kita nggak bisa berpacaran, nanti kalau aku hidup lagi, ya mudah-mudahan kamu bisa jadi kekasihku. Ini konsep-konsep reinkarnasi kita tolak dalam firman Tuhan. Oke? Ketiga, saudara yang masih bingung, tahan nanti pertanyaan saya jawab ya. Ketiga, jika memang roh itu ada di dalam tubuh manusia, tadi kan kita punya tubuh, kita punya roh, ya kan? Menurut saudara, roh itu ada di bagian mana? Di otak, di liver, di hati, di jantung, di tulang. Pernah nggak saudara pikir pertanyaan ini? Ini pertanyaan ruwet-ruwet ya Pak. Tapi ini pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya adanya roh. Saudara, orang Kristen kalau percaya ada roh, mereka akan tanya ini. Ya, ada seorang ateis dokter mengadakan beberapa riset terhadap pasien-pasiennya yang mati. Jadi pasien-pasiennya yang hampir mati itu ditimbang beratnya. Katakan 50 kilo sebelum mati. Gak lama kemudian mati, ditimbang lagi, tetap 50 kilo. Kadang malah lebih dia bilang. Jadi gak berkurang. Kalau orang Kristen bilang, roh ada di dalam kita, dalam manusia. Kalau mati rohnya pergi, kalau ada sesuatu yang pergi dari tubuh ini makin ringan atau makin berat? Sih. Jadi sebenarnya manusia punya roh apa tidak sih? Nah, orang-orang ateis bilang kan nggak ada. Mati ya udah, kayak ikan, kayak binatang, itu monokotomi itu, satu kesatuan. Ya sudah, hidup ya hidup, mati ya sudah, habis. Nihil, nol, nihilisme. Sebuah percayaan yang percaya mengatakan bahwa manusia itu setelah mati jadi nol. Nggak ada rohnya. Mau dihakimi kek atau enggak ada itu. Kita jadi nol. Ada yang mengatakan ini New Age Movement, gerakan zaman baru mengatakan manusia itu kembali seperti alam semesta, seperti setetes air kembali ke laut. Kembali ke alam. Mother Nature, mama alam semesta yang besar ini. Jadi kita itu semua adalah bagian dari yang kecil, ya. Begitu mati, kamu balik ke laut, seperti balik ke laut atau balik ke alam semesta. Ke tanah kayak atau kemana. Habis, monokotomi. Nah, kalau orang Kristen mengatakan ada rohnya di mana? Kira-kira, pernah mikir gak saudara? Roh itu apa? Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya, roh itu berarti apa? Ruah, ya? Nefes.
bahasa Alkitabnya. Nefes atau nafas, atau ruah atau roh. Itu berarti apa? Seperti udara. Jadi roh manusia itu apa? Udara yang mengalir dalam tubuh kita. Di mana? Di seluruh tubuh. Udara ada di mana sih? Di dalam tubuh. Mungkin lebih spesifiknya udara ada di mana? Oksigen ada di mana? Darah ya. Saya pikir nafas yang mengalir atau udara yang mengalir oksigen yang mengalir di darah kita, itulah roh. Sehingga kalau orang mati, darahnya berhenti. Karena nggak ada udara yang membuat dia bergerak. Nggak ada energi Tuhan, nggak ada ruah, nggak ada nafas Tuhan. Nafas Allah yang membuat darahnya bersirkulasi. Artinya udah keluar roh yang dari Tuhan, nafas yang dari Tuhan, energi yang dari Tuhan, oksigen yang dari Tuhan. Yang menggerakkan darah itu sudah tidak ada, yang meninggal. Kalau di dalam tubuhmu sudah tidak ada udara, itu kamu tidak akan hidup. Itu sebabnya oksigen sangat-sangat penting. Bersyukur kalau kamu nggak harus beli oksigen, ya kan? Makanya tiap pagi kalau masih bernafas tanpa oksigen tambahan, bersyukurlah. Ya, Tuhan Maha Baik. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, mencucurkan darahnya. Darahnya yang menyucikan semua hutang dosa kita. Darahnya yang kudus. Sebab darah itu adalah apa? Simbol dari kehidupan yang sesungguhnya. Yesus harus mati, mengeluarkan darahnya yang suci untuk menyucikan kita. Jadi roh ada di mana? Dalam darahmu, yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dalam nafasmu, yang mengalir di dalam seluruh tubuh. Kalau ada orang nggak percaya bahwa punya roh, suruh dia pegang jantungnya. Berdetak nggak? Kalau berdetak, Tuhan bekerja. Kalau kamu anggap you bisa kontrol segala sesuatu, kamu bisa nggak suruh jantungmu berhenti kira-kira 10 detik, 20 detik, ini nyala lagi. Bisa nggak? Jadi manusia tetap terbatas, jangan sombong. Ya, you bisa kontrol, nggak mau bicara boleh, ngambek boleh, nggak mau bicara, nggak mau makan bisa, tapi nggak bisa kontrol jantungmu untuk berhenti sebentar kemudian lanjut lagi. Ya kan? Nggak ada orang yang marah dan kemudian ngambek besar sampai dia bilang sama jantungnya, gua mau mogok, termasuk jantung gua nggak mau bergerak sekarang. Kalau nggak bergerak gimana? Mati kamu. Barang siapa yang nggak percaya adanya pencipta manusia, suruh pegang jantungnya, berdetak nggak? Tanya dia, kenapa jantungnya bisa berdetak? Lihat malam-malam, ya itu tadi lihat manusia, sekarang lihat alam semesta malam-malam. Kalau saudara lihat malam-malam, di langit ada apa? Bintang. Jadi bintang kecil di langit yang hitam, bukan biru, itu salah. Karena biru gak ada bintang, pasti waktu malam-malam gelap baru ada bintangnya yang cipta lagu. Ya, bintang kecil di langit yang hitam. Baru bisa lihat bintang saudara di malam hari. Masa biru? Biru kita lihat awan, kita lihat burung. Maafkan saya bukan protes itu pencipta lagu, tapi memang lagu itu bagus sekali. Tapi harusnya langit yang gelap gitu ya. Nah, waktu kamu lihat bintang, pernah nggak kamu tanya, itu siapa yang gantung di sana tanpa lampu dan bisa kedap-kedip? Kalau kamu nggak ngaku adanya pencipta, pikiranmu terlalu picik. Lalu tanya jantungmu, kenapa jantungmu bisa berdetak tanpa aku bisa kontrol sejak dalam kandungan mamaku? Sebab ada pencipta yang memberikannya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Bersyukur Adam 130 tahun masih melahirkan, masih punya anak. Jadi saudara yang mau panjang umur, ya, jangan khawatir, minta bisa 100, bisa 130. Oke, poinnya kembali kepada roh, ya. Roh itu adalah nafas Tuhan, energi Tuhan, kuasa Tuhan yang ditaruh di dalam
diri kita dan mengalir terus menggerakkan kehidupan kita. Cukup jelas? Jelas. Nomor 4. Nah, sekarang apa kesaksian Alkitab tentang manusia? Ya, kita baca berapa ayat firman Tuhan yang penting di sini. Kejadian 1, 26 sampai 28. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi cuma 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Gak ada jenis alternatif. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan 2 jenis saja. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi jangan KB, keluarga berencana, tapi lahir sebanyak mungkin. Itu sebabnya orang Chinese bilang banyak anak, banyak rezeki. Tapi zaman ini susah, makin banyak anak, makin keki. Bumi udah penuh, jangan penuh-penuhin ya, secukupnya aja. Lanjut, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Lalu kita baca pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yaitu pasal 2, 16 dan 17. Kemudian pasal 3, kita baca 2 ayat saja. Kalau saudara punya waktu di rumah baca seluruh pasal. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Baca di rumah, seluruh pasal 3 adalah kejatuhan manusia. Pasal 2 adalah perjanjian Allah dengan manusia dengan sebuah syarat. Ya, mau melihat apakah mereka taat atau tidak. Dan ada beberapa kebenaran. Yang pertama asal mula manusia adalah diciptakan oleh Allah pencipta yang maha kuasa. Sangat jelas. Allah pencipta yang maha kuasa. Di sini kita udah melihat bentuk jamak dan tunggal. Ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan, itu pakai apa? Jamak, betul nggak? Jadi Allah yang maha kuasa itu pribadinya lebih dari satu. Jamak. Tapi kata kerja menciptakan itu tunggal. Di sini kita melihat Trinity, Tritunggal. Walaupun dalam Alkitab tidak ada istilah Tritunggal, tapi kita percaya Allah yang maha kuasa, sang pencipta itu memiliki 3 pribadi yang sifatnya, hakikatnya, naturnya adalah satu. 3 pribadi itu adalah Bapa, Anak atau firman Allah, Kristus dan Roh Kudus. Saudara baca lagi di situ 3 pribadi. Allah Bapa menciptakan seluruh alam semesta lewat firman, yaitu Kristus. Kristus mengatakan jadilah, firman mengatakan jadilah, maka jadi. Dan Roh hadir di situ ikut melayang-layang. Ya, kita nggak bahas itu Trinity, tapi saya mau saudara melihat kenapa ada bentuk jamak dan bentuk tunggal. Ya, subjeknya jamak, tapi kata kerjanya bersifat tunggal. Kita melihat di situ ada tunggal dan jamak itu sebuah kesatuan. Jadi jelas manusia itu diciptakan oleh Allah. Kita nggak percaya teori accident. Ya, kita nggak percaya Big Bang Theory. Seluruh alam semesta terjadi dari sebuah kejadian accident. Big Bang, sebuah ledakan yang besar, bang, lalu jadi accident. Enggak, semuanya direncanakan oleh Tuhan Allah. Dia yang menciptakan dengan penuh hikmat, sehingga kita melihat ciptaan ini bagus dan penuh hikmat.
Nggak ada yang accident di sini, sehingga tidak ada manusia yang matanya tiba-tiba jadi 3, hidung pindah ke belakang, ya, kuping pindah ke mulut, nggak ada. Semuanya teratur dan baik. Semua organ-organ tubuh ini baik. Ya, nggak ada yang accident. Nah, B, nilai dan status manusia lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Taklukkanlah semua itu. Last week, minggu lalu kita sudah belajari. Nilai manusia paling tinggi harganya. Ya, dan dalam Mazmur 8 mengatakan mirip dengan Allah. Sebab apa? Gambar dan rupa Allah. Kita memiliki sifat-sifat dan karakter dasar dari Tuhan Allah. Punya rasio, punya moral, punya kekudusan, punya keadilan, ya, punya kebenaran. Kita bisa membedakan mana baik dan tidak baik, mana benar dan tidak benar. C, tugas manusia adalah mengelola semua ciptaan Tuhan lainnya. Kejadian 1:28. Jadi manusia berhak mengelola semua. Binatang di darat, laut, udara, seluruh galaksi ini bisa. Sehingga kita boleh pergi ke bulan. Ya. Itu pun menjadi sebuah diskusi panjang, nanti kita diskusi apakah kita boleh menembus manusia sepinter-pinter mengelola, apakah boleh menembus garis lingkaran atmosfer. Atmosfer kan ini bumi dibalut oleh atmosfer, ya. Sehingga ada gravitasi dan kita bisa hidup dengan baik. Tapi pesawat-pesawat ruang angkasa menembus atmosfer ke sana. Sehingga bolong. Ya. Ozon kita yang menjaga kehidupan manusia itu udah bolong. Sehingga dari luar, langit kedua ini, langit pertama, langit kedua bisa tebus ke langit pertama. Itu tentu nanti lain kali kita diskusikan sejauh mana manusia boleh mengeksploitasi alam semesta. Boleh mengembangkan dan mengelola alam semesta. Tapi ini menunjukkan manusia lebih tinggi dari semua ciptaan lainnya dan boleh mengelola. Nah, lebih kecilnya gimana? Berkat dan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada saudara. Seperti Randy yang diberi karunia menyanyi. Kalau dia nggak menyanyi, suatu hari dia tanggung jawab. Ya kan? Jadi Tuhan mau kamu menggunakan karunia-karuniamu, mengelola dengan baik waktumu, karuniamu untuk kemuliaan Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan minta bertanggung jawab. Walaupun kamu adalah orang Kristen. Sebab orang Kristen pun harus bertanggung jawab. Dihakimi menurut pekerjaannya. Apakah sungguh sudah sesuai dengan yang dititipkan Tuhan? Lalu D, kita melihat transaksi Allah dengan manusia untuk menguji ketaatan manusia. Tadi kita sudah baca, Kejadian 2, 16 dan 17. Kira-kira Tuhan keterlaluan nggak sih membuat pohon di tengah taman itu akhirnya Hawa dan Adam harus jatuh? Ada orang yang mengatakan, ini nih gara-gara Tuhan nih, ya ciptakan pohon yang demikian sehingga Hawa harus jatuh dan membuat Adamnya jatuh. Jadi setelah Hawa jatuh, dan Adam jatuh, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ular menyalahkan siapa? Dia gak sempat ngomong menyalahkan Tuhan, tapi kemudian manusia bilang ini semua gara-gara Tuhan. Ini adalah teologi kambing hitam. Jadi kalau dalam hidupmu ada masalah, kita cari dulu siapa kambing hitamnya. Karena sendiri tidak mau mengakui tanggung jawab pribadi. Mulai mencari kesalahan orang lain. Bila perlu kambing yang sudah hitam, masih dihitamkan lagi. Jadi kambing gosong. Kambing gosong. Ya. Tuhan Allah salah nggak buat pohon itu? Keterlaluan nggak sih? Bagaimana kalau Tuhan bilang, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Cuma satu pohon di tengah itu saja boleh makan. Itu keterlaluan nggak? Lu, mana lebih keterlaluan mengatakan semua boleh kau makan, kecuali yang satu saja. Baik ya Tuhan ya, sehingga kita gak bosan tiap hari makan satu itu. Ya, bisa yang lain-lain, tapi yang satu itu. Sebab ini adalah transaksi untuk melihat dan menguji ketaatan manusia. Sebab cinta yang terpaksa dan dipaksa tidak ada gunanya. Kalau anakmu taat sama kamu karena terpaksa, nggak ada gunanya. Ya, sayang sama kamu karena dipaksa, nggak ada gunanya. Tapi bagaimana kita tahu? Perlu ada ujian. Dan Tuhan menaruh pohon di tengah taman itu sebagai ujian. Cukup jelas?
Tapi sayang, tragedi manusia adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pasal 3, sudah baca lagi seluruh pasal. Karena Hawa itu yang tertarik dulu, ya. Itu sebabnya sampai hari ini, ya, shopping center yang paling menarik, ya, adalah bagi wanita dulu, bukan pria. Window shopping, lihat-lihat. Mungkin waktu itu Hawa lagi lihat, di pohon kok menarik ya. Lalu si iblis lewat ular bilang, iya silakan masuk, pegang-pegang juga gak apa-apa, ya, gak gratis kok, dicoba, tes gak apa-apa, bayarnya 3 bulan lagi, sih. Buy one get one free, gosok aja kredit card, gak usah bayar dulu, dan dicicil tahun depan. Dari startnya window shopping, betul gak ibu-ibu? Ke mall ngapain? Window shopping, cuma lihat-lihat. Begitu udah di depan toko, lihat-lihat bu, mari masuk bu, pegang-pegang juga gak apa-apa, dites juga gak apa-apa. Akhirnya tujuan kamu ke mall tadinya olahraga, jalan 1 jam supaya dapat berapa ribu step. Akhirnya jalannya gak cukup, ya. Tapi shoppingnya pulang bawa 3 tas. Sorry ibu-ibu, bukan nyindir loh. Bapak-bapak juga ada yang begitu ya kan. Kan wanita dan pria sami mawon, betul? Sama aja. Jadi dosa itu mulai dari lihat. Sudah lihat tertarik. Udah tertarik pegang. Udah pegang dilahap. Hati-hati. Pelan. Tapi kamu akan dilahap. Next time kita akan bahas. Mungkin habis doktrin manusia ini kita akan belajar doktrin dosa. Lain kali akan saya bahas poin E dan F. Supaya lebih detail soal kejatuhan manusia. Tapi F mengatakan akibat kejatuhan manusia adalah terkutuknya seluruh ciptaan. Kita akan lihat nanti semua ciptaan terkutuk. Dan manusia terpisah dari Allah. Diusir dari Taman Eden. Nah, apa aplikasinya bagi kita malam ini? Setelah belajar tentang siapakah manusia, saya rindu kita semua belajar mengenal diri sendiri lebih tepat, lebih benar, ya, sesuai apa kata Alkitab. Dan setelah mengenal diri lebih tepat dan lebih benar, kita diberi kerendahan hati. Bukan meninggikan diri, humanisme yang mengatakan percaya bahwa hidup dan kebahagiaan dan kepuasan manusia itu adalah karena manusia itu sendiri, human. Manusia itu menjadi standar tertinggi, itu salah besar. Mari kita belajar rendah hati, mengakui, ya, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa bergerak tanpa Tuhan. Kita gak bisa bernafas tanpa Tuhan. Ini membuat kita lebih rendah hati. Ini membuat kita mengakui bahwa kita terbatas, kita berdosa, kita punya kesalahan dan membutuhkan seorang juru selamat. Amin. Ini yang menjadi pelajaran pada hari ini. Lalu kalau saudara sudah selamat, bersyukur bahwa kita yang berdosa gak mungkin menyelamatkan orang berdosa. Gak mungkin kita bisa selamatkan diri sendiri. Wong angkat diri sendiri di atas. Nah, dari rambut kita jambak, kita tarik badan kita 1 mili dari tanah aja gak bisa kok. Mau selamatkan diri gimana? Ya, kita membutuhkan Yesus Kristus yang memberi kita keselamatan. Kalau sudah selamat, saudara sungguh-sungguh yakin sudah diselamatkan Tuhan Yesus, bersyukurlah dan hiduplah memuliakan Tuhan, mencerminkan anak-anak Tuhan, mencerminkan Bapa di sorga, sehingga orang lain lihat kehidupan kita, dia bilang, ini loh Kristen asli, ini loh anak Tuhan, bukan anak hantu. Amin. Amin aja gak kuat, gimana bisa tekad? Amin. Amin, puji Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kami, yang memberkati kami, menyelamatkan kami lewat Tuhan Yesus.
Kami sudah belajar firman-Mu, biarlah sekali lagi firman-Mu mengajar kami lebih mengenal diri, tidak lupa diri, lebih mengakui keterbatasan kami. Segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus kami akui di hadapan-Mu. Perbaharui iman kami, perbaharui hati, pikiran kami, jiwa kami, kehendak kami, agar seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur malam ini sebagai orang-orang percaya kami boleh berkumpul berdoa syafaat untuk banyak hal. Sebelum kami berpisah di doa-doa kelompok ya Tuhan, kami mau berdoa secara bersama. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, supaya kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Khususnya secara sehati kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan tahu nama mereka satu persatu. Tuhan jamah dan pulihkan. Untuk para senior kami yang kami ingin sebutkan namanya Tuhan, untuk Om Paul Wardana, berilah kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat baru, untuk terus bisa melayani Tuhan lewat Evergreen. Tuhan berkati Tante Lena, tambahkan daya ingatnya dan kakinya yang lemah. Tuhan sertai dengan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Juga semua senior-senior lainnya yang kebanyakan hidup dalam kesendirian, untuk Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Om Budi Pualamsah. Tuhan kami bersyukur dia boleh datang setiap minggu beribadah. Ci Rostin, Ci Eti yang asma, Tante Oni di Indonesia, maminya Ramona di Indonesia. Tuhan sertai mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera-Mu dan berkati kegiatan mereka setiap hari. Makan, minum, mendengar firman, memuji Tuhan. Berkati dalam kesendirian mereka merasakan Engkaulah satu-satunya sahabat yang terbaik. Berkati Pak Hari yang untuk abdomennya Tuhan masih menunggu hasil USG. Ci Sylvia Lee di matanya yang lemah, Tuhan menjamah. Pak Indra untuk pemulihan kesehatannya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Pak Amfri dan Ci Sylvie untuk kesehatan, kekuatan yang spesial, yang ekstra dari sorga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Supaya terus boleh menjadi teladan bagi kami semua. Berkatilah anak mantu cucu mereka ya Tuhan satu persatu, supaya tahu hormat orang tua. Hidup takut akan Tuhan. Dan setia memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Cukupkan kebutuhan mereka dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Kami khusus berdoa untuk Ci Sandy yang mau ke Indonesia Rabu depan ya Tuhan. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjalanannya, jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat, jauhkan dari kuasa iblis. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Baik keluar dan masuk, ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai. Berkati semua urusan di Indonesia boleh diselesaikan dengan baik. Berkati masa liburan mendatangkan sukacita. Bahkan kehadirannya di mana-mana dia boleh membagi firman Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya Tuhan hantarkan selamat kembali lagi ke Los Angeles. Kami berdoa untuk Ko Martinus yang hari ini berangkat dari Indonesia menuju LA. Tuhan sertai juga perjalanannya. Tuhan lindungi dia dari semua mara bahaya. Dan tibakan dengan selamat esok hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi untuk semua pribadi yang hadir di sini, yang sedang berdoa bersama-sama, ataupun yang mengikuti online, anak-anak-Mu Tuhan, yang punya pergumulan pribadi. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan yang baru. Tumpangkan tangan-Mu, jamah yang sakit, sembuhkan yang menunggu pemulihan. Terima kasih Tuhan, khususnya Bu Nina yang akan periksa ke dokter hari Senin. Tuhan sertai, beri hikmat kepada dokter untuk bisa menemukan sakitnya paling tepat. Dan Tuhan kurangi sakitnya, sembuhkan dia makin membaik dengan kekuatan baru melayani Tuhan. Berkati yang bergumul soal teman hidup, soal status, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal keluarga, dan banyak persoalan-persoalan lainnya. Ya Tuhan, kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan digenapkan untuk anak-anak-Mu. Yesus,
Tuhan Yesus dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus panggil namanya, beriman. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.